Halo gengs, selamat sore. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Sama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya guys. Oke. Wait ya, kita akan membasahi dulu ya. Biar kayak orang bener. Oke gengs. Jadi saya itu minggu lalu udah merosting Yellow Caturra, dan along the way sampai ketemu hari ini tuh saya memang pelan-pelan ngebrew di hari ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan tadi pagi ngebrew buat emaknya Ranting. Dia bilang enak tapi ada hint bitter, which is buat saya nggak ada masalah mau hint bitter atau apapun ya. Tapi kita akan coba membahas si Yellow Caturra ini, lalu kita kasih sedikit konklusi range si binnya Mas Ian ya. Kita kasih konklusi subjektif based on experience saya aja. Misalkan ya, kalau misalkan abang lu emang lu salah roasting, bisa jadi. Tapi ini walaupun misalkan gagal gitu ya, buat saya ini tetap enak untuk dinikmatin sih, bukan yang gatot sama sekali. Saya akan main di 13 gram masih setan kalau kata orang-orang. Ini binnya hasil roastingan saya. Aromanya kalau di green bean kayak aromanya kalau di roasted bean kayak gini kayak ada hint soft jasmine-nya, sweet soft jasmine. Oke, tapi kita akan kupas tuntas ya dari kacamata ala-ala tentunya. Kita nggak usah serius-serius. Kita bercandaan aja bahasnya. Mumpung sore-sore gini enak untuk membrew kopi sambil santai ya. Kita akan main cantik. Saya pakai suhu 90 derajat Celcius. Oke, belum di zeroin. Aromanya kalau dicium untuk brew pertama kali itu sangat dominan banget si citrus sama lemonnya, sama ada sedikit flowery-nya, floral kalau istilahnya, atau di satu sisi sudut aroma tuh kayak ada hint soft jasmine ya. Tapi ini subjektif teman-teman kalau masalah selera ya, masalah rasa, masalah aroma. Penuh banget. Harusnya saya pakai
apa pakai yang 4 cup ya, tapi oke okay. Saya bukan orang yang terlalu suka lama mendiamkan kopi, jadi kita turunkan aja. Lalu kita cobain ya. Dan saya udah ada temennya, si Donat Ubi. Ya, cemilannya udah pas. Oke, selesai. Aromanya aftertaste di sininya enak banget. Oke. Ini 13 gram, saya main di 200, green size di circle 5 circle 5.5 ya. One espresso. Aroma melati tapi tipis banget, sama sweet rib berry cukup dominan kalau buat saya. Tapi di tastingnya tadi pagi pakai aeropress, citrusy dan lemonnya juga berasa, tapi lembut banget. Jadi ini semuanya kalau buat saya serba in between ya. Jadi bukan satu single aroma atau satu single rasa yang ini nih gitu ya, klik banget gitu. Tapi ini sesuatu yang semuanya serba di tengah-tengah, serba nanggung lah kalau buat saya istilahnya. Beda sama kalau orange bourbon tuh simply saya brew buat orang kantor yang memang nggak pernah merasakan orange bourbon, dia udah langsung kayak ada orange nya gitu. Tapi kalau ini tuh kayak mesti menebak-nebak secara aroma dan rasanya, walaupun secara rasa tuh udah ketebak. Ini ada kayak, kalau istilah orang-orang yang memang udah paham banget ya, istilah citrusy atau lemon gitu. Sama ini tuh bener-bener kayak tea rib berry sih kalau buat saya aromanya. Sama di satu frekuensi yang super tipis kalian bisa menemukan aroma mawar sih sebenarnya, tapi tipis banget, kayak kalian menyeduh tea mawar atau ya tea rose lah, kayak gitulah kurang lebih teman-teman. Cicipin aja. Sangat bright banget si bodinya. Body bright sih sebenarnya bisa kalian achieve juga ya, apa kalau body bright itu sebenarnya tergantung kalian ngebrewnya sih. Kalau pakai 4 menit atau 5 menit ini akan mempunyai body yang lebih tebal lagi. Sebenarnya kalau ini bicara jujur ya, kita ngobrol bicara jujur dari selera kopi-kopi ala-ala suka-suka. Dari berapa ya, 4 varietal yang saya coba di Mas Ian, itu ada orange bourbon, long orange bourbon, lalu ada Suket hybrid, aka Launina hybrid, lalu ada yellow caturra. Kalau buat saya bicara range, kalau di kepala saya untuk overall semuanya, Suket hybrid, long orange bourbon, baru yellow caturra. Yellow caturra ini kalau buat saya ini adalah overall rasa yang sering saya temukan di yellow caturra di kopi-kopi Indonesia. Kayak dari Flores, dari Garut. Di Garut sering disebut sebagai kopi koneng kalau nggak salah ya, dulu awal-awal saya pernah ke Garut ngebrew di salah satu petani di Papandayan, mereka nyebutnya kopi koneng. Jadi untuk frekuensi enak, sebenarnya ini enak, tapi kalau bicara uniqueness atau exoticness atau sesuatu yang beyond kopi Indonesia, varietal kopi Indonesia yang sering kita temukan ya, ini sebenarnya buat saya sangat basic banget.
harusnya kopi yang style-style kayak gini, maksudnya kopi varietas yang kayak gini walaupun rare, ini bisa diboost dengan eksperimental proses yang menggunakan proses yang lebih lebih upgrade, atau bisa menambah nilai atau mengupgrade atau memboost si aroma atau rasa kopinya, kayak slow dry atau black honey mungkin, atau yellow honey mungkin, atau sesuatu yang enggak ngambang. Kalau buat saya nih, kalau untuk bin yang bukan untuk varietals yang memang bukan eksotik, varietals yang biasa aja lah ya gitu, kalau menggunakan anaerobik yang memang standar, katakanlah anaerobiknya, bukan yang pakai extend anaerobik atau misalkan ada lagi yang long anaerobik, kecenderungannya menjadi biasa aja si binnya. Kalau dibilang, oh bang lu mungkin roastingannya salah, bisa jadi, tapi buat saya ini bisa saya temukan di Yellow Caturra yang lainnya, kecuali mungkin proses berbeda. Di proses kayak gini slightly more less atau apapun istilahnya, kalau buat saya sama, hanya beda-beda tipis. Tapi kalau saya bilang saya salah roasting mungkin, tapi ini udah mewakili beberapa 3 variabel, buat saya bisa mewakili. Dan mungkin saya memang salah nge-roasting di kategori filter, mungkin juga. Tapi ini sebenarnya enak. Kopi Yellow Caturra yang Mas Ian punya itu sebenarnya enak. Cuman kalau di lidah saya teman-teman, ini basic kopi Indonesia, basic kopi yang datang dari petani Indonesia, kayak gini lah gitu. Saya percaya memang ini basic green bean-nya udah oke banget. Sortasinya Mas Ian memang box banget sih. Jadi mau dibawa kemanapun ini tetap di kategori buat saya tetap enak. Apalagi ini dibikin espresso. Kalau dibikin espresso itu sangat thick banget di sweet jasmine-nya, sweet rose-nya, sweet raspberry-nya, dan si balance antara si citrusy atau lemonnya. Jadi ini nggak terlalu acid banget, walaupun memang kalau kalian ya mungkin kalau kalian baca gitu ya, si Yellow Caturra ini memang untuk bicara acidity, kalau nggak salah memang dia nggak gitu acidity bright. Oke. Nih dia semakin dingin, kalian bisa sangat dominan banget si jasmine ya, sangat dominan banget. Dan dia tuh lembut, jadi semakin sedikit menurun suhunya, acidity-nya semakin sedikit dominan. Walaupun buat saya ini jadinya kategori acidity-nya ada di 3 lah gitu, buat saya teman-teman, karena ternyata lidah saya terus berevolusi. Yang biasa meminum kopi yang asam itu pada zaman dulu nyengir, sekarang malah saya suka yang asam. Tapi beda ya, asam yang bukan asal asam, jadi asamnya memang dari sebuah kualitas, bukan karena asal asam. Ini enak banget donatnya. Rekomen nggak? Jujur nih ya teman-teman, buat saya nggak pernah sorry saya ngunyah dulu sambil ngobrol panjang lebar ya. Saya nggak pernah penasaran terhadap satu petani di Indonesia sepanjang journey ngopi saya ya. Palingan wah ada petani X sangat terkenal banget nih gitu, atau dia cup of excellence dan bla 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 gitu, saya cobain, oh ya gini ya gitu. Dirasa saya nggak pernah mau mencoba, karena ya udahlah sampai di situ aja. Ataupun kalau mencoba bukan sesuatu yang saya kejar gitu ya, biasa aja gitu. Kalau ternyata ada sesuatu yang beda atau ada yang baru saya coba. Tapi kalau nggak gitu-gitu amat, saya nggak ngejar-ngejar banget. Nah tapi ini si Mas Ian ini buat saya sesuatu yang kok saya penasaran ya gitu. Dia bukan petani yang berangkat dari terkenal karena cup of excellence gitu ya, tapi dia udah mensortir binnya kualitas. Buat saya sih gila sih,
di kategori kualitasnya kualitas specialty sih. Traceability-nya jelas, binnya juga goks banget, sortasinya keren banget. Karena apa? Pengalaman saya yang petani-petani yang udah memegang kategori Cup of Excellence walaupun di posisi 20 dan lainnya, 20 ke bawah atau 10 ke bawah, di panen berikutnya ya dia nggak mempertahankan kualitasnya sekelas yang dia lombakan. Jadi nextnya karena dia udah memegang kategori itu ya orang jadi memandang, wah udah megang ini jadi udah sesuatu yang bisa dipegang. Padahal sebenarnya kalau buat saya, tapi ini subjektif, kalau buat saya pada akhirnya saya pernah mencoba membeli beberapa petani yang udah pegang stempel Cup of Excellence, ternyata berantakan juga binnya. Nah, si Mas Ian ini dia bukan berangkat dari orang yang memegang stempel Cup of Excellence, tapi dia udah kualitasnya udah kualitas gila banget sih. Saya nggak perlu sortir, serius. Di Orange Bourbon, di Yellow, di Suket, di Yellow Katura merem. Tapi beberapa petani lokal, waduh, saya harus sortir karena gatel mata saya. Itulah kenapa saya kejar terus gitu. Kayak apa, sampai di mana sih si Mas Ian ini memberikan kepuasan green bean-nya, sortasinya, dan kayaknya dia harus terus berinovasi. Karena jadi gini, kalau buat saya teman-teman, jangan melihat market, oh marketnya yang maunya anaerobik natural gitu. Saya waktu itu tanya, Mas Ian kenapa sih yang diproses tuh semuanya anaerobik natural gitu, padahal kan ada proses lain yang bisa bikin kopi jadi lebih seksi gitu. Dia bilang, iya karena Mas banyak yang maunya anaerobik natural, harusnya set benchmarknya atau variabel proses aja. Jadi dari satu panen, kalau lihat si 90 plus ya, dari satu panen dia bahkan bisa beberapa proses. Dia akan menarik, akan dilihat range aroma dan rasanya paling seru di mana gitu. Memang anaerobik ini kalau buat saya, untuk buat beberapa bin lokal, buat saya teman-teman ya, baik beli dari roastery ataupun roasting sendiri, buat saya jadi nanggung banget ya gitu. Saya lebih suka malah sekalian aja natural klasik tapi yang dikasihnya long exposure gitu ya, atau slow dry atau apalah namanya, atau double natural atau double fermentasi atau lainnya, akan lebih seru. Karena saya belakangan ini lebih suka kopi yang bukan kayak wine proses, tapi dia memberikan eksotisme aroma dan rasa. Kalau nggak bisa ngebantu karena basic varietasnya misalkan ya, dan kita harus boost di prosesnya, bisa kok. Apalagi dengan kualitas green bean-nya Mas Ian, ini bisa menjadi kopi yang gila banget sih. Kopi yang bisa goks banget. Karena kalau saya perhatiin dia panennya memang all red cherry, all red yellow, or all orange. Jadi nggak ada yang hijau. Jadi sangat punya potensi besar buat create kopi yang katakanlah eksotik tapi dengan varietas yang kayak gini. Kenapa? Karena di Colombia, correct me if I'm wrong ya, Castillo itu bukan varietas unggulan, dan saya pernah nge-roasting atau nge-brew beberapa Castillo yang memang basicnya klasik kayak wash, natural, boring gitu. Tapi once dia menggunakan kayak yeast strawberry atau yeast
Markisa atau yes, cinnamon dan lain-lainnya, atau bahkan menggunakan atau di setting menjadi sugar cane decaf, itu jadi kayak berapa kali level aroma dan rasanya jadi meningkat kalau buat saya. Jadi sesuatu jadinya rasanya eksotik dan harga jualnya jadi menarik. Plus sekarang kan memang orang udah jatuhnya ke terus berinovasi dengan eksperimental. Mungkin lama-lama wash atau natural orang akan meninggalkan, mungkin ya, saya juga nggak tahu. Tapi natural dengan bin-bin eksotik buat saya masih jadi andalan sih. Varietas eksotik maksudnya. Ambil minumnya. Apa yang saya rasakan, apa yang saya brew, apa yang saya roasting dengan bin yang sama, belum tentu sama dengan kalian home roaster di luar sana, belum tentu sama. Tapi basic rasanya di kategori enak pasti akan tetap sama sih. Nggak mungkin tiba-tiba nggak enak bang gitu ya. Saya ngerosting dengan segala cara, nggak ada satupun yang enak untuk diminum. Segagal-gagalnya green bean yang memang udah disortir dengan baik, kalau buat saya tetap bisa diminum. Segagal-gagal selama dia udah melewati crack pertama lah ya. Kalau belum crack ya udah pasti akan bantet dan kalian giling akan jadi keras. Setidaknya ini bisa, kalaupun gagal misalkannya, setidaknya ini bisa saya tubruk, atau setidaknya bisa saya bikin es kopi susu, atau setidaknya saya bikin espresso gitu. Setidaknya ya, segagal-gagalnya. Semakin lama rasanya semakin balance antara bright acidity-nya, si jasmine-nya, si lemonnya, si citrusnya, si rip berry-nya, si rose-nya, itu semakin balance, semakin dingin. Sorry ya kalau videonya panjang, tapi memang begini kita ngobrol panjang kali lebar. Jadi infonya semakin biar detail aja ya teman-teman. Gak suka di skip aja. Memang gak semuanya suka nonton video panjang, tapi ini kan ngobrol ya. Saya duduk di depan, atau saya duduk di atas, atau duduk di dapur, atau duduk dimanapun, tujuannya kita ngobrol di sini. Bukan sesuatu yang wah gue mesti mengejar apa nih dari kopi ala, nggak ada, ngobrol aja. Cukup. Saya punya 3 variabel, masing-masing tuh 250 gram, karena 250 lagi saya lempar ke temen ala-ala. Dan ada beberapa temen yang udah ngebuk ngirim alamat, akan saya vakum, akan saya lempar. Karena percuma dong kalau bang lu ngebacot doang, kita nggak bisa ngerasain. Karena dulu saya begitu, tapi lama-lama ngapain ya, gua asik ngebacot sendiri tapi orang lain nggak bisa merasakannya. Dan mungkin beberapa binnya juga nggak bisa dibeli katakanlah karena harganya mahal. Jadi ya why not saya berbagi, sharing, dan ternyata banyak temen juga pada akhirnya sharing ke saya ya, berbagi biji juga. Teman-teman, ditunggu aja yang udah ngebuk dari jauh-jauh hari, akan saya lempar. Enjoy apapun rasanya, kita sama-sama merasakan. Kalau kalian bilang enak ya nggak apa-apa juga, kalau kalian bilang enak it's okay juga, buat saya nggak ada masalah. Kopi masalah selera, tapi teman-teman setidaknya ya kita punya satu frekuensi yang sama, enak di kategori tertentu dan gak enak di kategori tertentu. Jadi kalau kalian udah mencoba segala jenis variabel roasted bean atau varietas kopi atau lain-lainnya lah ya, kalian punya satu frekuensi pasti ya. Ini nggak enak nih, nggak bisa diminum sama sekali gitu ya. Atau ya ini bisa diminum, itu pasti kita punya frekuensi itu. Buat saya ini masih bisa diminum, di enjoy, apalagi next besok pagi mungkin saya akan bikin espresso, kita bahas espressonya. Sementara sampai di sini dulu, cukup.
rekomen atau enggak si Yellow Caturra ini? Kalau buat saya untuk kualitas green bean kayak gini, sortasinya dahsyat, keren, petani juga sangat memang itu yang dia kejar. Buat saya rekomen. Tapi kalau kalian nanya dari semua range itu, cobalah Suket Hybrid dulu, baru Long Orange Bourbon, baru in between lah antara Orange Bourbon atau Yellow Caturra, teman-teman, gitu ya. Oke, banyak cincong, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Sehat terus, sukses terus. Ciao. Gengs, tapi nggak lengkap tanpa kita panggil ranting ya. Ting, ini kaki sendalnya mana? Sakit. Ini pak sendal aku. Ini pakai sendal. Kita akan panggil ranting, oke? Pegang dulu, maju dikit biar kelihatan. Tunggu dulu. Ya, sini lihat. Tunggu dulu. Aku jelasin sedikit. Yellow Caturra dari Mas Andi Ijen yang sering aku omongin. Kopi yang kalau matang warnanya bukan merah, cherry-nya, tapi warna apa? Kuning. Oke. Buat aku ini enak, enak banget. Kategorinya untuk kopi lokal buat aku enak. Wanginya jasmine, kayak ada berry-nya, Manis. kayak ada rose-nya, manis. Enggak gitu asam, bright, acidity, sama citrusy sama lemon. Kamu tahu kan ya? Cobain. Enak. Hajarlah. Dikit lagi. Beh, Baunya manis. manis ya. Enak. Thank you ya, bro. Oke.